Tulis, mohon maaf mengganggu waktunya tulis di pagi ini. Di sini saya ingin belajar menggali kasus. Di sini saya akan sebagai orang baru saya ingin mengetahui bagaimana ketika tulis sebagai kepala sekolah. Selama sebagai kepala sekolah pasti mengalami kasus di mana di situ kita dihadapkan akan dilema etika ataupun bujukan moral. Dalam hal ini saya ingin menggali ke tulis kasus-kasus yang pernah dialami sama tulis. Kira-kira mengganggu apa waktunya? Enggak. Terima kasih tulis ya atas waktunya. Ini saya mau menanyakan kira-kira kasus apa yang pernah dialami sama tulis yang sekiranya itu di situ membuat dilema etika yang dihadapi sama tulis atau bukan moral yang dihadapi sama tulis. Saya selama menjabat kepala sekolah, Ya. saya barusan ada yang berarti ya hampir 6 bulan Iya. Iya. Dan diantaranya kasus-kasus itu ada kasus yang membuat saya dilema, Iya. yaitu permasalahan tentang anak buah saya, salah Iya. satu guru yang ada di sini. Iya. Itu kebetulan beliaunya masih DPP. Iya. Berarti kita tahu sendiri besarnya honor untuk DPP berapa. Iya. Itu yang menjadi masalahnya. Beliaunya di samping mengajar di sini, beliaunya juga berdagang di luar. Nah, ini kasusnya beliaunya sering tidak masuk dengan alasan ada keperluan untuk datang ke rumahnya untuk memenuhi kebutuhan beliau karena dengan HR yang ada di sini. Nah, itulah yang menjadi dilema saya. Karena kalau saya pikir-pikir memang kalau gaji segitu memang tidak cukup. Tapi kalau menurut aturan, kalau sudah beliau sudah terjun ingin menjadi seorang guru, nah aturannya harus jelas. Aturannya sudah jelas. Harus memenuhi jam mengajar, harus sesuai yang ditetapkan oleh aturan yang ada di sekolah. Itu hanya seorang guru. Nah, saya pun gimana ya, kalau menuruti aturan sakit, tapi beliau juga perlu untuk membutuhkan kalau hanya sebagai guru saja tidak mencukupi. Nah, saya pun akhirnya mengusahakan dengan catatan beliau harus tetap masuk nanti untuk hari Sabtu dan Minggu saja beliau bisa bekerja di luar. Dan akhirnya beliau sudah memutuskan mengikuti aturan yang ada di sekolah ini, akhirnya bisa menerima saran dari saya untuk mengutamakan yang pekerjaannya di sini untuk sampingannya yang hari-hari libur saja. Dari kasus yang dihadapi tulis tadi, ini saya ingin mengetahui selama ini ketika tulis menghadapi kasus ini, ya bagaimana tulis mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral bagi tulis ini. Kan kasus ini berhubungan dengan aturan-aturan. Saya rasa ini merupakan dilema etika buat saya. Di satu sisi saya harus menegakkan aturan. Di sisi lain saya pun merasa empati
Iya, yang peduli mengenalkan iya. bahwa yang dilakukan guru tersebut Iya. memang benar adanya, kita tidak bisa menolak ya. Iya. Gitu. Kemudian gini Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ada dua kemungkinan yang benar kan Bu ya. Bagaimana Bulis menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Apakah dengan prinsip terhadap peraturan yang sudah ada, atau mengedepankan rasa kasihan, atau bagaimana? Dengan kasus yang saya hadapi kemarin itu, saya tetap mengedepankan aturan yang ada. Saya tetap mengedepankan itu karena saya sebagai pimpinan kepala sekolah, otomatis saya pun integritas saya sebagai kepala sekolah harus taat aturan. Taat aturan. Tapi saya juga harus mencari solusinya untuk anak buah saya tadi, biar sama-sama balance, sama-sama balance untuk kerjanya, mengajarnya juga bisa dihandle dengan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar, tanpa mengganggu, dengan tetap menjalankan aturan-aturan yang ada. Tapi di sisi lain dianya juga saya izinkan untuk bekerja di luar selama itu tidak mengganggu aktivitas mengajarnya. Iya. Kemudian Bulis, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bulis lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ketika mengetahui anak buah Bulis itu sering tidak masuk tadi ya, sering ketidakhadirannya itu lebih banyak daripada hadirnya dikarenakan keperluan di luar. Langkah-langkah yang diambil Bulis sebelum dalam mengatasi kasus ini itu apa saja? Pertama saya melakukan pendekatan kepada beliaunya, ya. Saya pendekatan sharing empat mata supaya tidak maksudnya tidak mempermalukan beliaunya. Sharing, saya sarankan ini saya sarankan yang menurut saya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ada dengan menawarkan beberapa solusi, agar di keluarganya bisa terpenuhi, mengajarnya juga tidak terganggu. Dan ternyata langkah-langkah yang diambil Bulis itu bisa menginspirasi saya nantinya jika terjadi kasus yang sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan selain kasus yang tadi, jika terjadi kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang selama ini itu dianggap efektif untuk dilakukan Bulis dalam mengambil keputusan apa kira-kira? Biasanya yang menurut saya paling utama itu pendekatan individu ini yang bermata dengan anak buah yang bermasalah, itu pendekatan itu paling utama sehingga kita tahu lebih banyak kompleks permasalahannya seperti apa itu. Kemudian juga saya biasanya sharing dengan teman-teman sejawat yang lebih senior ini pun nantinya itu juga menjadi referensi buat saya Bu nanti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan-keputusan kasus dilema etika ini, yang menjadi tantangannya Bulis, ingin seperti ini, ternyata saya nanti misalkan bagi Bulis saya nanti disalahkan atau bagaimana, tantangan apa yang dihadapi Bulis selama ini? Ya memang dilema juga bagi kepala sekolah. Di satu sisi kita harus taat lurus pada aturan, di sisi lain memang ada rasa empati, rasa kasihan kadang pada
teman-teman atau guru-guru Iya. yang punya masalah seperti itu. Nah, tantangan saya adalah bagaimana ya mencari solusi ke depannya agar sama-sama jalan, karena sama jalan, aturan tetap dijalankan. Di satu sisi kita juga bisa membantu mencari solusinya agar ekonominya tadi tertata. Iya. Selain itu juga kita tetap mengacu terhadap peraturan yang berlaku tentunya ya. Itu nomor satu. Iya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Di sini apakah Bulis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Bulis lakukan? Biasanya kita membuat jadwal kita jadwalkan untuk pengambilan keputusan masalah-masalah yang ada di sekolah itu. Kita jadwalkan, misalkan tergantung permasalahannya, misalkan permasalahannya ringan dan segera diputuskan, ya harus saya putuskan hari itu juga. Tapi kalau butuh pemikiran, butuh sharing dengan teman-teman, dengan bapak pengawas, dengan kelompok saya, kelompok KIAS, itu saya biasanya jadwalkan. Jadi kita ketika ada kasus, kita lihat urgent dari kasus tersebut ya. Jika memang harus segera dilaksanakan, ya langsung dilaksanakan, tapi juga memperhatikan itu ya Bu ya tadi ya, memperhatikan tidak bosan-bosannya tadi ya, memperhatikan dampaknya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bulis dalam mengambil keputusan? Iya, tentu ada Bu Ati ya. Pertama yaitu pengawas saya. Pengawas saya karena beliaunya merupakan, menurut saya adalah orang yang berkompeten, orang yang layak untuk diajak pertimbangan, pertimbangan masalah-masalah yang ada di lembaga saya, baik anak buah saya maupun siswa yang ada di sini. Itu yang pertama adalah Bapak Pengawas. Kemudian komunitas saya, komunitas kepala sekolah yaitu K3S, itu juga yang lebih senior yang sudah menjabat beberapa tahun dari saya, itu biasanya punya pengalaman lebih, dan beliaunya biasanya memberikan masukan-masukan yang baik untuk saya laksanakan di lembaga saya. Selain mereka, adakah faktor lain, misalkan mencari sumber referensi begitu yang dilakukan Bulis ketika mengambil keputusan, misalkan mencari bagaimana ya menghadapi kasus seperti ini dengan mencari di sumber internet atau yang lainnya itu juga karena kita kan dalam mengambil keputusan saya sebagai ASN juga takutnya nanti salah dengan aturan apa yang kita putuskan. Nah kita pun saya pribadi banyak melihat di internet melihat di internet tentang aturan-aturan atau masalah-masalah yang ada, sehingga saya memutuskannya bisa lebih pas sesuai dengan aturan dan dampaknya nanti ke depan bisa lebih baik. Soalnya nanti jika terjadi sesuatu, jika diviralkan juga pastinya harus dipikirkan lebih dahulu ya. Apakah nanti ke kita itu nyaman atau tidak begitu ya Bu ya. Oke, dari semua yang sudah disampaikan sama Bulis tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bulis petik dari pengalaman Bulis dalam mengambil keputusan dilema etika tentunya di sini? Tentunya saya dalam mengambil keputusan, yang pertama saya tetap harus mengutamakan aturan yang ada. Itu
aturan yang ada. Di sisi lain juga saya tidak akan membuat sulit dengan anak buah saya menentukan permasalahannya, mencarikan solusinya. Itu mungkin itu Bu Ati. Ya, aduh, terima kasih Bu Lis. Ternyata dari perbincangan kita pagi ini itu banyak sekali saya mengambil pelajaran dari Bu Lis. Semoga dari kasus yang dialami Bu Lis, jika nantinya itu terjadi juga pada saya bisa belajar dari pengalaman Bu Lis hari ini yang disampaikan ke saya. Tentu saja kedepannya saya akan lebih belajar lagi mengenai cara-cara pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya Bu Lis. Mohon maaf jika hari ini mengganggu waktunya Bu Lis. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bu Lis. Terima kasih sekali lagi atas sharing-sharingnya pengalaman Bu Lis terhadap kasus-kasus yang terjadi di lembaga Bu Lis ya. Kedepannya jangan bosan-bosan jika saya juga bertanya-tanya mengenai kasus-kasus lain yang Bu Lis ya. Iya. Itu saja Bu Lis, saya mohon pamit dulu nggih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Priyo. Mohon maaf karena mengganggu waktunya Pak Priyo dalam beraktivitas hari ini. Mohon maaf Pak Priyo. Tapi di sini saya menemui Pak Priyo karena saya ingin belajar mengenai bagaimana ketika Pak Priyo menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral itu, sehingga Pak Priyo harus membuat suatu keputusan. Ini nanti yang saya harus pelajari, yang saya jadikan kedepannya itu masukan ketika saya mendapatkan kasus tersebut, sehingga nanti itu saya bisa mengatasinya. Paling tidak saya mendapatkan pandangan dari Pak Priyo. Kira-kira kasus apa ya Pak ya yang pernah dihadapi Pak Priyo yang sehingga menimbulkan dilema bagi Pak Priyo harus membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, itu dalam membuat keputusan harus berpikir lebih ekstra. Kasus apa ya Pak ya? Terima kasih Bu Rahmati. Apa yang Panjenengan sampaikan kepada saya untuk mempelajari tentang beberapa macam kasus berkaitan dengan etika, yang tentunya hal ini merupakan kebijakan kepala sekolah yang harus tepat, yang nantinya salah satu tidak merasa dirikan dan kita juga tidak dirugikan juga. Artinya gini, bahwa seorang pegawai atau ASN di dalam suatu kedinasan tentu ada aturan mainnya, yaitu aturan yang mengikat masalah jam kerja terutama di sini. Di sini jam kerja mulai jam 7 sampai jam 2 siang, sedang jam ngajarnya mulai jam 7 sampai jam 12:04 atau 20. Nah, tentunya ketika yang namanya kerja, aturan semua harus ada di sekolahan. Nah, di dalam sekolah itu sendiri fasilitas untuk memenuhi kebutuhan yang kiranya untuk waktu istirahat ini masih belum memungkinkan. Nah, sehingga kami membuat satu kebijakan pada terutama guru-guru yang dekat ini untuk memberikan waktu
istirahat artinya bahwa bukan istirahat secara jam-jam yang agak lama, artinya sekedar makan dan sholat, sehingga tidak perlu waktu yang lama. Dan ini saya suruh kembali lagi, kurang lebih ya kita beri batas untuk setengah jam. Nah, dengan kebijakan saya memberi peluang ini juga buat saya. Artinya ketika nanti ada istilahnya sidak dan apa masalah tentang kepegawaian saya, nah ini tentu mesti ada suatu kebenaran. Bagaimana kok sampai kita memberikan peluang membolehkan untuk pulang. Ya satu alasan tadi bahwa saya di sini untuk masalah makan dan itu belum terpenuhi. Artinya toko-toko atau warung ini banyak yang belum ada, sehingga yang terdekat ini saya suruh pulang. Dan untuk yang jauh, tidak kemungkinan itu tidak saya bolehkan. Artinya kalau sambil pulang berapa waktu dalam perjalanan, dalam waktu belum makannya dan sebagainya, ya tentunya saya suruh yang jauh untuk lebih cara istilahnya bawa makanan atau bekal dari rumah, sehingga jam-jam kerja yang tadinya sampai durasinya jam 7 sampai jam 2 ini benar-benar ada di sekolah. Ya, inilah yang tentunya kami kepada teman-teman, terutama kepada para dewan guru selaku ASN harus benar-benar taat dan aturan. Tapi karena suatu kebijakan saya ini sebenarnya benturan juga, artinya memperbolehkan sesuatu ini tanggung jawab saya. Makanya ketika kalau misalnya ada sesuatu di luar, nah ini siapa yang bertanggung jawab? Makanya kalau rumah yang dekat bisa jangkau dengan jalan apa, alhamdulillah di sini terutama di SD kami ini semuanya banyak yang berdomisili di sekitaran ini. Jadi setidaknya teman-teman yang makan atau istirahat ini bisa jalan kaki dan langsung pulang. Nah ini teman-teman jangan sampai ketika diberi sesuatu kelonggaran ini dimanfaatkan semaunya. Nah kami paling tidak bisa menghormati kebijakan saya dengan rentang waktu ini untuk dapat teman-teman melaksanakan sesuai apa yang saya perintahkan. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi dalam kasus ini yang dihadapi Pak Buya itu mengenai anak buah yang teman kerja atau teman kerja yang dalam hal ini ada enggak yang akhirnya melakukan penyelewengan penyalahgunaan kebijakan yang sudah diberikan Pak Buya, begitu? Iya, ada. Jadi ketika diberi rentang setengah jam katakanlah itu waktu istirahat. Nah, ketika waktu itu sampai hampir 45 menit atau hampir 1 jam tidak kembali. Iya, artinya ini ada sesuatu memanfaatkan atau memang disengaja. Ini kepada teman-teman langsung waktu itu kami juga berpikir ini ada apa ini? Apa dengan diberi keluar ini terus dimanfaatkan apa memang sengaja apa tidak? Ini tentunya kami harus membuat suatu semacam pendekatan yang namanya teman-teman nggak bisa langsung kalau gimana dan enggak, tapi harus tahu kenapa sampai telat, terus kenapa sampai waktu yang saya beri rentang waktu setengah jam sampai berlarut. Tentunya teman-teman masih ada alasan. Apapun itu alasan itu disengaja atau alasan itu atau dibuat-buat atau memang sesungguhnya kita kan belum tahu. Tapi semuanya itu rentang yang namanya jam kerja kan setiap hari. Tapi kalau suatu setiap hari itu namanya kesengajaan. Tapi kalau cuma satu aja tentu ada yang kekhilafan dan sebagainya seperti itu. Jadi saya ingin menggali ya Pak Buya dari kasus yang sudah diceritakan sama Pak Buya. Selama ini bagaimana Pak Buya dapat mengidentifikasi kasus tersebut? Ini tuh termasuk dilema etika atau bujukan moral? Apakah Pak Buya memberikan semacam bujukan moral bahwa ya enggak apa-apa lah, namanya juga kasihan ada yang anaknya harus seorang ibu yang memang harus ke anaknya dulu mengisi atau bagaimana, itu kan berarti ada bujukan moral, memberikan pengecualian terhadap guru tersebut, sedangkan guru tersebut kan juga harus mematuhi aturan yang ada. Di sini Pak Buya dalam kasusnya ini tuh
dapat kasusnya ini itu ke dalam bujukan moral atau ke dalam termasuk dilema etika kalau menurut Pak Priyo? Ya. Kalau saya sendiri yang selama ini di lembaga saya untuk kasus-kasus tentang apa itu untuk ke rumah tangga atau apa itu tidak ada. Cuman hanya kasusnya itu keterlambatan dia waktu kasus ini adalah dia tertidur habis sholat. Nah, dengan dia sendirinya dilema etika, artinya saya memberikan sesuatu karena ini kasus ini yang kalau saya catat ini cuma satu aja, tidak secara keseluruhan karena kita tahu PM kita hanya terbatas dan juga satu kasus ini karena dia habis sholat tertidur. Nah, dengan sendirinya menganalisa dari kasus-kasus yang ada karena ini teman-teman saya ini banyak yang sudah senior, artinya lebih patuh dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, waktu ada satu kasus yang ini sampai berjam-jam atau 1 jam atau 45 menit lah itu ketika saya ada teguran, salah pendekatan, tanya-tanya. Nah, ini istilahnya saya ingin menggali apa yang menjadikan kebiasaan itu karena apa? Kalau ini dilanjut artinya berlanjut terus sampai ini berarti aturan saya ini yang bertanggung jawab saya sendiri karena sudah memberikan kelonggaran pada anak buah. Jadi Kak, selama ini bagaimana Pak Priyo dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut ya di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus seperti ini itu jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak Priyo menjalankannya? Lebih mendahulukan yang mana gitu? Kalau saya, karena kita itu ASN, tentunya aturan yang lebih mengikat. Gitu ya. Jadi ketika kebijakan saya itu banyak misalnya disalahgunakan, tentunya saya harus beralih ke aturan. Karena apa? Aturan ini sebagai pedoman mengikat pada seorang ASN. Sebelum mau ASN aturan banyak yang harus diikuti. Betul. Tapi kalau saya terlalu memberikan kelonggaran pada teman, saya yang salah nantinya. Dan tentunya kegiatan-kegiatan semacam ini kalau saya biarkan ya saya yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Priyo terapkan ketika menghadapi kasus? Terima kasih Bu. Tentunya bahwa kita sebagai pimpinan dan anak buah tentunya tidak serta-merta menyalahkan dan sebagainya. Tentu ada rasa pendekatan, kemudian yang lebih resmi secara umum dengan rapat. Tapi ketika itu menyangkut secara umum, tentunya saya pembinaannya melalui rapat. Tetapi ketika ada kasus-kasus hanya beberapa, mungkin saya pendekatannya secara pribadi dengan beliau saya panggil untuk memberi arahan dan apa yang menjadi penyebab misalnya menyalahgunakan tentang waktu-waktu yang sudah saya berikan, tentunya ada alasan. Dan jadi itu ketika ada trouble atau masalah yang dihadapi ketika itu di rumah atau apa, tentu bisa dikondisikan supaya tidak mengganggu jam-jam waktu dinas. Artinya supaya kita apa yang namanya hubungan keharmonisan antara pimpinan dan anak buah tetap terjalin. Artinya tidak serta-merta untuk menyalahkan salah dan salah. Ketika kita memberikan satu kebijakan dan apa, tentunya kan ya alurnya kan dari kepala sekolah juga. Ya, ini yang menjadi langkah-langkah saya untuk menentukan kebijakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Priyo anggap efektif dalam mengambil keputusan? Kalau ya berarti ketika mengambil keputusan ya yang lebih aktifnya gini Bu, ketika seseorang dari jam-jam kerja rasa kepenatan diberi kelonggaran tentu sehingga ketika kembali dengan sesuai yang saya perintahkan dia jam kerja semangat, artinya memberikan rasa refresh cara kerjanya karena di jam-jam yang agak siang itu ya jam-jam sudah selesai dari apa itu mengajar kan. Nah, dia malah bisa menyelesaikan secara administrasi udah semangat kembali. Lebih termotivasi, lebih semangat. Artinya lebih efisien daripada mereka sembunyi-sembunyi lebih baik diberikan apa kebijakan tapi mereka akhirnya lebih nyaman dengan kebijakan yang diberikan oleh Pak Priyo. Jadi cara kerjanya enak. Kemudian apakah Pak Priyo memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus
seperti yang dihadapi itu seperti ini. Ya, kalau dari kasus-kasus itu memang ada sesuatu kalau penjadwalan Ya. itu dalam arti pembinaan pada teman-teman itu lewat rapat. Tentunya 1 bulan sekali satu rapat secara umum pembinaan secara kinerja di dalam sekolahan. Tapi kalau misalnya itu sifatnya kasus itu seperti yang kita alami misalnya hanya beberapa, itu tidak saya jadwal tapi secara spontanitas kami ada pendekatan. Kecuali ada kasus-kasus yang lain, tentunya ya harus ada kegiatan istilahnya terjadwal dan juga perlu koordinasi dengan, apalagi masalah itu besar, koordinasi dengan atasan lebih tingkat gitu. Nah ini sehubungan dengan yang ingin saya tanyakan ini tadi Pak ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Priyo dalam menyelesaikan kasus tersebut? Iya, tentunya tidak lepas yang namanya manusia ada kekurangan dan kelebihan. Iya. Nah ini terutama saya menggali teman-teman yang sudah senior. Nah teman-teman ini saya manfaatkan, saya ajak rundingan seperti kasus gini-gini, saya diberi sesuatu masukan dan saran. Sehingga kami dalam keputusan tidak serta-merta saya pimpinan harus saya dan saya masih memperhitungkan kepada teman-teman yang saya anggap sudah senior, yang mumpuni dalam bidang masalah etika dan sebagainya ini. Tentu kita tidak lepas dari itu. Nah inilah yang membantu saya ketika mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu keputusan dibantu pada teman-teman yang saya ambil senior. Apalagi ini banyak yang sudah mau purna. Ini seperti itu. Ambil pelajaran. Iya, sama kita menggali informasi. Iya. Sama seperti yang saya lakukan sekarang kepada Pak Priyo. Dari yang apa kita lakukan hari ini Pak Priyo, apa yang telah disampaikan sama Pak Priyo, kira-kira pembelajaran apa yang sudah yang dapat kita petik, yang bisa Pak Priyo petik dalam pembicaraan kita hari ini mengenai pengalaman Pak Priyo dalam mengambil keputusan ke depannya jika terjadi lagi keputusan tersebut, kasus tersebut, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita? Tentunya keputusan ataupun sesuatu itu dibalik ada hikmah juga. Suatu proses pembelajaran ketika kita mengambil suatu kebijakan atau keputusan tentu ada positif dan negatifnya. Terutama pada teman-teman ketika memanfaatkan sudah diberi kelonggaran terus tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka kami sebagai pimpinan supaya tidak ada resiko, tetap kita harus mengacu pada aturan yang ada sebagai pedoman kita melangkah melaksanakan tugas, apalagi sebagai seorang ASN. Iya. Terima kasih Pak Priyo atas segala masukan dan saya dapatkan hari ini tuh sangat banyak sekali dari pembicaraan kita, termasuk kasus-kasus yang dihadapi sama Pak Priyo. Kedepannya ini bisa menjadi pelajaran buat saya apabila nanti itu saya mengalami kasus yang sama. Paling tidak saya harus membuat langkah yang sama dengan Pak Priyo, dengan mengacu pada aturan ya Pak ya, karena kita memang bekerja pada negara sebagai ASN, kita harus taat pada aturan yang sudah berlaku ya Pak. Itu saja Pak Priyo yang bisa saya gali dari Pak Priyo hari ini. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu dan sumbangsih inspirasinya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai macam kasus ya Pak ya. Itu saja Pak Priyo, saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga karena mengganggu waktunya. Terima kasih. Lain kali disambung Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.